Kalau ada saudara kita memelihara jenggot, jangan bilang teroris, jangan bilang kambing. Kalau ada saudari kita pakai cadar, jangan bilang ninja. Kalau ada saudara kita pakai cadar, jangan bilang ketombean, rambutnya rontok. Kalau ada saudara kita celananya di atas mata kaki, jangan bilang kebanjiran. Bisa jadi satu kata ini nggak dipikir sama dia, bikin Allah marah. Subhanallah, Allah giring dia ke jahanam. Bayangin, kalau ada seseorang melihat orang saudaranya pakai jenggot, jangan tuduh macam-macam. Anda tahu nggak, Nabi itu jenggotnya yang paling lebat. Riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, wa kana lihyatun Nabi tamla'us sadrah, dan adalah jenggotnya Nabi memenuhi dadanya. Kalau Anda tuduh orang yang berjenggot teroris, berarti Anda mau menuduh tokohnya teroris adalah Nabi, karena Nabi jenggotnya paling tebal. Hati-hati. Di tengah masyarakat masih sering sekali muncul anggapan bahwa seseorang yang memelihara jenggot dan memakai celana di atas mata kaki atau yang sering disebut sebagai celana cingkrang pasti berasal dari kelompok tertentu. Bahkan ada yang langsung menuduh sebagai pengikut ajaran sesat atau kelompok ekstrim. Padahal jika ditinjau dari sejarah Islam, teman-teman, dalil-dalil agama dan praktik para ulama sepanjang zaman, anggapan seperti itu tidak memiliki dasar yang kuat, teman-teman. Jenggot dan cara berpakaian adalah persoalan yang telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat Nabi yang berjenggot, teman-teman. Bahkan hampir seluruh laki-laki Arab pada masa itu memeliharanya. Dalam berbagai riwayat hadis, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk memelihara jenggot dan membedakan diri dari tradisi tertentu pada masa itu. Di sisi yang lain, teman-teman, terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang pakaian yang menjulur di bawah mata kaki atau isbal. Sebagian ulama memahaminya sebagai larangan mutlak, sementara sebagian yang lain itu memahami bahwa yang dilarang adalah pakaian yang diseret karena kesombongan. Perbedaan pemahaman ini telah berlangsung berabad-abad di kalangan ulama dan merupakan bagian dari khazanah fikih Islam. Karena itu, teman-teman, memakai celana di atas mata kaki bukanlah identitas kelompok tertentu. Banyak ulama dari berbagai mazhab yang memilih berhati-hati dan mempraktikannya. Begitu pula memelihara jenggot, yang oleh banyak ulama itu dipandang sebagai sunnah yang sangat dianjurkan atau bahkan wajib, tergantung pendapat mazhab yang diikuti. Nah, masalah muncul ketika simbol-simbol lahiriah ini dijadikan alat untuk menghakimi seseorang. Tidak sedikit orang yang berjenggot memiliki akhlak yang baik, teman-teman, santun dan jauh dari sikap keras. Sebaliknya, ada pula yang tidak berjenggot tetapi berperilaku sangat buruk. Islam sendiri menilai manusia berdasarkan ketakwaan dan amalannya, bukan hanya penampilan fisiknya semata. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena ketakwaannya. Oleh sebab itu, teman-teman, ukuran benar atau sesatnya seseorang tidak bisa itu ditentukan dari panjang jenggot atau tinggi celananya, melainkan dari akidah, ibadah, akhlak, dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Perlu kita pahami, teman-teman, juga bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang memang bisa saja memiliki ciri berpakaian tertentu, tetapi bukan berarti setiap orang yang berpakaian sama otomatis termasuk ke dalam kelompok tersebut. Sebagaimana seseorang yang memakai gamis tidak otomatis menjadi ulama, memakai jas tidak otomatis menjadi pejabat, dan memakai seragam olahraga tidak otomatis menjadi atlet. Di Indonesia, teman-teman, banyak pesantren, dai, ustadz, dan ulama dari berbagai latar belakang yang memelihara jenggot serta memakai celana atau sarung di atas mata kaki tanpa pernah dikaitkan dengan ajaran sesat. Mereka menjalankan hal tersebut sebagai bentuk pemahaman terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW atau pilihan pribadi dalam beragama mereka. Islam juga mengajarkan adab untuk tidak mudah menuduh seseorang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya agar tidak saling mencela dan tidak mudah memberikan label buruk kepada sesama muslim. Menuduh seseorang itu sesat hanya karena penampilannya semata dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan dalam masalah fikih seperti jenggot dan isbal telah lama ada di kalangan ulama, teman-teman. Sebagian memilih mengamalkannya secara ketat, sebagian yang lain memiliki penafsiran yang berbeda. Selama perbedaan itu didasarkan kepada dalil dan metode istinbat yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam, maka sikap saling menghormati lebih sesuai dengan etika ilmiah. Dengan demikian teman-teman mengatakan bahwa celana cingkrang dan jenggot adalah ciri ajaran sesat merupakan satu generalisasi yang tidak tepat. Keduanya hanyalah bentuk penampilan ataupun praktek keagamaan yang dipahami secara beragam oleh umat Islam. Penilaian terhadap benar atau sesatnya seseorang tidak dapat didasarkan hanya kepada penampilan luarnya saja, tetapi melihat kepada keyakinan, ibadah, akhlak, serta keseluruhan ajaran yang dianutnya. Sikap yang lebih bijak adalah menilai seseorang itu dari ilmunya, akhlaknya, dan perilakunya, serta berdialog dengan dasar dalil dan adab, bukan berdasarkan stereotip terhadap cara berpakaian atau penampilan fisik. Maka dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, teman-teman, jenggot dan celana cingkrang bukanlah simbol ajaran sesat, melainkan bagian dari praktek yang dipahami secara beragam oleh umat Islam berdasarkan dalil dan ijtihad para ulama. Menjadikan penampilan itu sebagai tolak ukur kebenaran adalah sikap yang tidak tepat dan dapat menimbulkan prasangka serta perpecahan. Islam sendiri mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dapat diukur dari model pakaiannya ataupun panjang jenggotnya, tetapi dari ketakwaan, keikhlasan, akhlak yang mulia, dan kesesuaian amalnya dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu teman-teman, jangan mudah memberikan cap sesat hanya karena penampilan lahiriahnya semata. Mari kita membangun budaya saling menghormati, mengedepankan ilmu sebelum berprasangka, dan menjadikan Al-Quran serta As-Sunnah dengan pemahaman yang benar sebagai pedoman dalam menilai suatu amalan. Dengan demikian, persatuan umat dapat terjaga, perbedaan yang ada dapat disikapi dengan adab, hikmah, dan sikap yang adil. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.